Nah di cetakan Indonesia di sini ada tanda lam alif tapi ada angka 5. Jadi kalau berhenti di sini nggak apa-apa segi makna ya. Tapi kalau memang cukup napasnya sebaiknya tidak berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, alhamdulillah di bulan puasa di hari yang ke-6 ya, ke-6, ke-7. Nah saya baru bisa ngajar ini karena memang lagi sibuk ngedit tulisan cetakan Timur Tengah ini untuk menjadi besar hurufnya ya. Yang warna sudah ada ustazah-ustazah yang membantu. Terima kasih untuk hamba-hamba Allah yang sudah membantu mendanai pengeditan Quran ini. Semoga Allah mengganti berlipat ganda. Banyak yang bertanya, Pak Ari, kenapa pakai cetakan Timur Tengah? Biasanya pakai cetakan Indonesia. Ah ini tadi, karena ternyata tiap orang berbeda keinginan. Ada yang ingin pakai cetakan Indonesia, yang ya Quran warna itu cetakan Indonesia ya. Ada Mushaf Utsmani atau cetakan Timur Tengah. Memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang jelas kalau ditanya mana yang utama tergantung kebiasaan. Kalau biasa pakai cetakan Indonesia ya itu lebih nyaman. Kalau biasa cetakan Timur Tengah itu juga lebih bagus. Cuman kalau nggak biasa akan menemui kendala. Karena di cetakan Timur Tengah itu banyak ada beberapa tanda-tanda yang ternyata berbeda. Ya, kita lihat ya. Ini adalah cetakan Timur Tengah atau Mushaf Utsmani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bismillah di lafaz Allahnya nggak ada tanda berdirinya kan? Kalau cetakan Indonesia di sini ada mad aslinya. Di sini kenapa orang Arab bisa? Orang Arab sudah namanya juga orang Arab ya. Kayak orang Inggris aja, anak kecil aja pintar bahasa Inggris. Orang Arab juga kecil-kecil udah pintar bahasa Arab karena bahasanya ya. Nah ini nih bismillah tetap panjang di sini walaupun tandanya tidak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada tanda-tanda seperti domah. Nah ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol tuh, hamzah ini tidak berbunyi, tidak dibaca walaupun ada. Nanti beda dengan hamzah yang kotok yang tetap ya. Ini hamzah wasol. Jadi alif-alif ini, alif atau hamzah ini tidak dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh al. Ini hamzahnya kok ada kayak domah begini. Ini hamzahnya maksudnya nggak dibaca kalau dia diwasol, kalau dia disambung. Karena tidak disambung maka jadi bunyi jadi a. Alhamdulillah ini ya tetap ya tuh ya tandanya tidak ada tanda panjang tapi tetap dibaca panjang di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ini mad aslinya mirip tuh ya. Kalau ini patah ada alifnya. Kalau di cetakan Indonesia langsung di sini di atas ainnya ada patah berdiri mad aslinya di sini. Ini seperti mad tabi'i patah dengan alif tuh ya. Sama aja sih sebetulnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sama ya, alifnya tidak ada tanda. Kenapa? Karena kalau diwasol, kalau disambung ini enggak bunyi. Karena ini tidak disambung, karena tidak diwasol maka jadi ada bunyi jadi a. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh mad aslinya begini ya. Kalau cetakan Timur Tengah gini, patah dengan alif. Kalau cetakan Indonesia ini langsung di sini ada patah berdiri, ada alif di sini ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh. Kemudian di cetakan Indonesia di atasnya ini ada sukunnya. Oh, saya baru paham ternyata kalau yang panjang itu tidak ada sukunnya di cetakan Timur Tengah. Yang pendek justru ada sukunnya. Nanti kita lihat ya di surat Al-Baqarah nanti kelihatan. Di sini ini walaupun ini tidak ada sukun ini panjang. Mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid sukun. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh maknya sama ya. Kalau di cetakan Indonesia di sini ada patah berdiri. Ini patah alif tuh ya, patah dan alif.
Nah, sama sih panjangnya sama seperti mad asli, mad tabi'i sama podo bae ya. Maliki yaumiddin. Tuh nggak ada sukunnya, yang panjang nggak ada sukunnya, nggak ada bulitannya. Iya tuh, kalau hamzah yang kotok yang dibaca tuh ada hamzahnya. Kalau tadi yang di atas alif ada tanda kayak domah itu yang nggak dibaca, itu hamzah wasol. Ini hamzah yang tetap dibaca. I. Nah tulisan yang benar seperti ini ya, di atas alif atau di bawah alif ada hamzahnya, tuh ada hamzahnya. Ini makanya ini bukan alif, sebetulnya ini hamzah. Iya, nah ini alif sebagai pemanjang. Bedanya hamzah dan alif, kalau hamzah yang huruf hidup, kalau alif huruf pemanjang, huruf mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh ya, yang panjang nggak ada sukunnya. Ini hamzah wasol, ada tanda seperti domah gini. Maksudnya kalau diwasol, kalau disambung ini nggak bunyi. Karena nggak diwasol, karena nggak disambung ini jadi bunyi i. Kenapa i? Ini fi'il amar ya. Nanti ada rumusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan wajib dalam salat ya. Salat tanpa Fatihah maka salat kita tidak sah. Kita ulang dari awal lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah di cetakan Indonesia di sini ada tanda lam alif tapi ada angka 5. Jadi kalau berhenti di sini nggak apa-apa, segi makna ya. Tapi kalau memang cukup napasnya sebaiknya tidak berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu, sebaiknya tidak berhenti. Tapi ada beberapa ulama yang menyatakan kalau berhenti di sini tidak masalah karena segi makna tidak terputus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita coba artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan. Bi artinya dengan. Dengan ya. Bi dengan ismun nama. Dengan menyebut nama. Ismun nama. Ini di sini bi dengan ismun nama. Dengan menyebut nama. Bismillah, Allah, lafaz Allah artinya Allah ya Allah ya. Bi dengan ismun nama, dengan menyebut nama Allah. Allah di sini Allah. Allahu artinya Allah. Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahman ya, ini makna Ar-Rahman ke sini. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Di sini Ar-Rahim yang maha penyayang.
Itu ya. Jadi ini bi dengan ismu nama, dengan menyebut nama Allah, Allah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Nah, al artinya segala, ya, segala. Al itu meliputi segala. Al segala. Segala. Al segala, hamdun, alhamdu, segala puji, ya, alhamdu. Segala puji, hamdun puji di sini. Hamdun, segala puji. Lillahi hanya untuk Allah, bagi Allah. Lillah, li bagi Allah, Allah ya, lillahi. Lillahi bagi Allah. Jadi alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Ya, segala puji, alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah. Rabb Tuhan semesta, Tuhan pemelihara atau Rabb. Kadang-kadang orang tidak mau mengartikan Rabb itu sebagai Tuhan. Karena Rabb bukan hanya Tuhan. Rabb itu penjaga, pemelihara, pemberi rezeki segalanya. Rabb. Tapi yang umum kita artikan di sini Rabb, Tuhan pemelihara, ya. Rabbi Tuhan. Pemelihara ini tambahan, ya, Rabb Tuhan, pemelihara tambahan. Tuhan Rabb, Tuhan atau Rabbi al-alamin, alam semesta, ya, seluruh alam. Jadi segala puji, alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah, Rabb Tuhan pemelihara al-alamin. Ini al-alamin sekalian alam. Seluruh alam ini hanya Allah yang menjaganya, ya. Al-alamin. Di sini seluruh alam. Seluruh alam. Jadi arti semuanya di sini alhamdu, al segala puji, al segala, hamdun puji, alhamdulillah segala puji buat siapa? Lillahi hanya bagi Allah. Lillahi Rabb, ya, ada orang yang mengartikan Tuhan atau Rabb. Rabb itu bisa Tuhan, pemelihara, penjaga, pendidik, pengayom segala. Rabbil alamin sekalian alam. Jadi segala puji hanya bagi Allah, Rabb atau Tuhan, pemelihara, penjaga seluruh alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sudah bisa memahami, ya, kalau baca alhamdulillahirabbil alamin, kita hanya memuji Allah Rabb, tidak memuji yang lain. Memuji Rabb Tuhan atau Rabb sekalian alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini diulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahman yang Maha Tuh, Allah mengasihi semua, Allah kasihi. Mau orang kafir, mau orang apa, semuanya dikasih. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Ini yang disayangi Allah adalah orang-orang yang beriman tentu, ya. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Malik itu bisa beraja yang menguasai di sini, ya. Yang menguasai, ya, raja di raja, ya. Ini Maliki yang menguasai. Yang menguasai. Yang menguasai. Yang menguasai, ya, yang menguasai. Yaum hari, ad-din pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan, ya. Yaum ini hari. Hari. Ad-din, din di sini pembalasan. Bukan bermakna agama, ya, din ini. Dinul Islam ada lagi agama, din.
Ini di sini ad-din, pembalasan. Maliki yang menguasai, yaum hari ad-din, pembalasan. Ya, siapa ya tadi kembali kepada Allah ya. Alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah Rabbil alamin, Rabb Tuhan pemelihara seluruh alam. Siapa Allah itu? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa lagi Allah itu? Maliki yaumiddin. Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Biar salatnya khusyuk. Artinya sedikit-sedikit kita belajar ya, pahami. Iyyaka hanya kepada hanya kepadamu na'budu kami beribadah. Iyyaka hanya padamu. Di sini maunya Allah ya. Hanya kepadamu na'budu nahnu ini kami beribadah. Abada ya'budu ini na'budu, domirnya nahnu na'budu ya. Hanya padamu na'budu kami beribadah atau kami menyembah. Menyembah atau beribadah podo ya, sama aja. Ini nih ya. Na'budu artinya na'budu kami menyembah. Wa dan iyyaka hanya kepadamu nasta'in nahnu kami minta pertolongan. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini doa ya. Ya Allah hanya kepadamu kami mau minta beribadah menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pernyataan diri. Iyyaka na'budu wa iya dan hanya kepadamu ini na'budu dan dakwanya dan artinya ya wa dan hanya kepadamu dan hanya kepadamu, maunya di sini Allah ya. Dan hanya kepadamu nasta'in kami minta pertolongan nih ya. Wa iyyaka dan iyyaka hanya kepada kamu Allah di sini. Wa iyyaka hanya kepada Allah nasta'in kami semua nasta'in minta pertolongan. Nasta'in sini ya, ini nasta'in ya, nasta'in kami minta kami minta pertolongan. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah na'budu kami beribadah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in kami minta pertolonganmu. Di sini Allah ya. Ini i ya, kenapa enggak a enggak u? Ini fi'il amar nanti i fi'il amar ya, kata perintah. Bahwa merintah Allah perintah kalau ke atasan namanya bukan perintah tapi minta pertolongan, permohonan ya. Ihdina tunjukkanlah kami, ini kan merintah Allah tapi katanya perintahnya ini memohon ya. Tunjukilah, ihdina tunjukilah kami, nanya kami. Tunjukilah kami, ihdina as-sirat. As-sirat itu jalan ya. Tunjukilah kepada kami jalan al-mustaqim, lurus. Ya, maknanya lepasnya ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya jalan kehidupan ya. Jalan yang lurus. As-sirat artinya jalan ya.
As-sirat jalan, as-sirat jalan, al-mustaqim yang lurus ya. Kayak jalan tol, jalannya lurus kan cepat sampainya ya. Ihdina tunjukilah kepada kami as-sirat jalan al-mustaqim yang lurus. Ini permintaan ya, permohonan kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami as-sirat jalan al-mustaqim yang lurus. Jalan yang mana? Sirat yaitu jalan. Ini jawaban. Jadi kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang mana? Jalan yang seperti apa? Yaitu jalan, yaitu tambahan ya. Yaitu jalan jalan yang mana? Alladzina orang-orang yang. Nah, kalau alladi orang yang, kalau alladzina orang-orang yang. Banyak berarti ya ini. Di sini aja ya. Nih. Alladzina orang yang. Alladzina orang-orang yang. Ya tadi sirat yaitu jalan, alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat, an'amta tak engkau ya, an'amta di sini, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat, engkau telah beri nikmat. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? As-sirat yaitu jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat kepada mereka, alaihim kepada mereka, atas mereka kepada mereka, alaihim nih ya. Alaihim ini arti sini ya, alaihim atas mereka. Atau kata lepasnya ya, itu jalan-jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Anbiya, para nabi, aulia, para wali, solihin dan orang-orang yang soleh. Di situ ada penafsirannya ya. Jalan-jalan mana? Jalan yang telah engkau beri nikmat pada mereka, itu alaihim atas mereka. Mereka itu siapa? Itu anbiya, para nabi, aulia, para wali, solihin dan orang-orang yang soleh. Tapi di sini ada goir, tapi bukan. Kok bukan? Ya jawaban kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, tapi bukan jalan yang sesat. Goir bukan. Goir bukan. Goiril al-maghdubi, jalan yang dimurkai. Ya ini. Jalan yang al-maghdub, jalan yang dimarahin Allah, yang dimurkai Allah. Yang dimurkai ya. Jadi ghair bukan al-maghdubi, orang-orang, ada tambahan orang-orang di sini ya. Orang-orang dua ya. Orang-orang yang dimurkai, al-maghdub tuh. Alaihim atas mereka. Ini Yahudi ya. Orang yang dimurkai Allah, dia udah diberi jalan malah dia Qur'annya dirubah, petunjuknya dirubah ya. Itu. Kalau Quran kan kepada Nabi Muhammad. Ini al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Alaihim atas mereka. Di sini adalah Yahudi. Wala dan bukan, wa dan la tidak dan bukan, ad-dhalin orang-orang yang sesat. Orang yang sesat siapa? Nasrani di sini ya. Dan wa artinya dan, la tidak dan bukanlah, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang
Dua ya, orang-orang yang sesat. Gitu. Kenapa disebut sesat? Ya Allah dibilang punya anak. Allah dibilang punya istri. Nah itu sesat gitu ya. Dan bukanlah orang-orang yang sesat. Orang-orang ya itu. Kemudian paham ya? Ini terjemah perkataannya. Sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tadi bi dengan ismun nama, dengan menyebut nama Allah. Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang ya. Jadi kalau kita lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi jangan disebutkan ya, tapi artinya sudah ada dalam hati kita. Jadi kita betul-betul khusyuk sholatnya. Segala puji lillah hanya bagi Allah. Rob Allah itu Rob, Tuhan, pemelihara, penjaga, pendidik, pengayom, segalanya Allah. Rabbil alamin, seluruh alam. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rob, Tuhan seluruh semesta alam ini. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki, Allah itu Malik yang menguasai yaum, hari, adin, pembalasan. Din itu bisa juga bermakna dinul Islam, aturan, tatanan agama ya. Tapi di sini yaumidin, hari pembalasan, berarti hari kiamat, hari pembalasan nanti ya. Setelah kiamat ada hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami minta pertolongan. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdina, ini kata perintah, fi'il amar, tapi kata perintah yang ditujukan ke atas kepada Allah ini bukan perintah tapi permohonan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ya samalah seperti jalan perjalanannya. Kita nggak mau jalan yang kelak-kelok, jalan yang lurus. Tapi bermakna di sini jalan kehidupan. Sirat yaitu jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, Engkau telah beri nikmat alaihim, atas mereka. Dalam tafsirnya di sini para anbiya, auliya, sholihin ya. Itu. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Ghair, dan bukan al-maghdubi, jalan yang Engkau murkai. Wala, dan bukan pula ad-dhalin, jalan yang mereka sesat. Jadi bukan jalan-jalan yang mereka Engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan yang sesat. Maknanya di sini Yahudi dan Nasrani. Itu karena sebetulnya agama Yahudi, agama ada agama ardi, agama bumi, ada agama samawi. Agama samawi itu agama yang turun, ada wahyunya dari Allah, itu Islam, Yahudi dan Nasrani gitu ya. Cuman Yahudi dan Nasrani ada penyimpangan. Yahudi mengakui bahwa Allah punya anak Uzair. Nasrani mengakui bahwa Allah punya anak Isa, dan Maryam itu istrinya. Nah ini Allah dalam Islam, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu ahad. Kul, katakan wahai Muhammad, kul huwallahu ahad. Allah itu satu, esa. Lam Allahus samad ya. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang sama. Kalau Allah punya anak, punya istri, berarti sama dong seperti kita sebagai manusia. Yang namanya bangku, meja, yang membuatkan kita. Masa meja dan bangku mirip yang membuatnya? Kan enggak lah. Kita membuat mobil, masa kita sama dengan mobil? Oh itu anak kok sama? Karena anak bukan kita yang menciptakan, bukan kita yang membuat, tapi Allah. Kita hanya wasilah saja.
Buktinya kalau kita pengen punya anak yang ganteng, yang gini, yang gitu, hidungnya mancung, ternyata keluarnya lain gitu ya. Itu buktinya bahwa kekuasaan hanya milik Allah. Kita yang sebagai ayah memberikan air, memberikan sesuatu pada istri kita, ya, sperma, kemudian dibuahi telur itu, baru jadi di rahim gitu ya. Jadi itu bukan kita yang menciptakan, itu adalah Allah. Kita hanya prosesnya aja. Yang menguasai, yang menciptakan, yang segalanya adalah Allah. Buktinya ya bentuk rupa, wajah dan segala kita tidak bisa request ya, tidak bisa meminta. Yang jelas Allah yang menentukan segalanya. Kandungan surat Al-Fatihah dalam pembukaan ini, surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Surat ini disebut Al-Fatihah, pembukaan atau induk Al-Quran atau Ummul Kitab, induk Al-Kitab. Karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Karena sering dibaca. Sholat aja 17 rakaat, 17 kali kita ngulang ya. Karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam ayat kedua, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu hanyalah bagi Allah. Karena Allah adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Di antara nikmat itu ialah nikmat menciptakan, nikmat mendidik dan menumbuhkan. Sebab kata Rabb dalam kalimat Rabbul Alamin tidak hanya berarti Tuhan atau penguasa, tetapi juga berarti mengandung arti tarbiyah, pendidik, mendidik, yaitu mendidik dan menumbuhkan, melihara, menjaga dan mengayomi. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber hanyalah dari Allah. Karena Tuhanlah, Allah lah yang maha berkuasa di alam ini. Allah yang memberi pendidikan, penjagaan, penumbuhan oleh Allah terhadap semua alam ini. Haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya. Hanya manusia yang berpikir, yang memiliki otak pemikiran bahwa segalanya di dunia ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, tapi terjadi ada yang menciptakan, menjaga dan memeliharanya. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini hanyalah bersumber dari Allah. Sehingga menjadi sumber berbagai macam itu ilmu pengetahuan ini yang dapat menambah keyakinan bahwa manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah serta berguna bagi masyarakat. Oleh karena ketauhidan merupakan masalah yang pokok, maka di dalam surah Al-Fatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Janji memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk itu adalah Allah, janjinya Allah. Sedangkan ibadah yang dilakukan adalah semata-mata hanyalah untuk Allah. Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya kita menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksud hidayah di sini ialah hidayah yang menjadi sebab dapat keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, baik yang mengenai kepercayaan maupun akhlak, hukum dan pelajaran. Kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah, sebagian besar dari ayat-ayat Quran memuat kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah orang yang terdahulu, yang ada yang menentang, ada juga yang berbuat kebaikan.
Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat dalam ayat ini ialah para nabi, para siddiqin, aulia, solihin. Orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, solihin, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang dimurkai siapa adalah orang-orang yang sesat, ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, Al-Fatihah ini merupakan satu-satunya surah yang dipandang penting dalam sholat. Sholat dianggap tidak sah apabila pembacanya tidak membaca surah ini. Dalam hadis dinyatakan bahwa sholat yang tidak disertai Al-Fatihah adalah sholat yang buntung dan tidak sempurna. Walau begitu, hal tersebut tidaklah berlaku bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Nanti ada, kalau yang mu'alaf ada cara lain, ada teknik lain ya. Nah, itu demikian, mudah-mudahan ini cetakan Timur Tengah ya. Cetakan Timur Tengah itu Mushaf Utsmani. Memang bagus tulisannya dan beda dengan cetakan Indonesia. Sebagian cetakan Indonesia ada yang tulis tangan, kadang-kadang numpuk-numpuk. Kalau cetakan Indonesia, cetakan Timur Tengah ini enggak numpuk-numpuk. Hanya saja bagi yang belum biasa membaca agak kesulitan karena tidak ada petunjuk tajwidnya, enggak ada pembantu tasdid ya. Nanti kita belajar di surat Al-Baqarah. Terima kasih untuk ibu dan bapak dimanapun berada. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.